Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya selamat sore juga. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini. Program Tribun Business Forum edisi Jumat 30 Agustus 2024. Dan tentunya di akhir bulan seperti ini kita tak henti-hentinya memberikan informasi dan juga edukasi bagi Tribuners semua. Dan di segmen kali ini tentunya spesial juga karena kita sudah bersama dengan satu perusahaan yang berada di Indonesia Timur dan terkenal juga bahkan di seluruh Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan yang tentunya memainkan peran penting dalam penyediaan bahan baku untuk pembangunan dan terkhusus termasuk juga pada pembangunan infrastruktur di ibu kota negara Nusantara. Dan untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tema cara Kalak Beton penuhi supply bahan baku produk ke IKN. Bersama narasumber kita ada Bapak Marwan Agus selaku Supply Chain Management Manager. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita nih, Pak. Selamat sore Tribuners semua. Semoga hari ini dalam kondisi sehat dan baik. Amin, Pak. Dan sesuai tema kita nih, Pak, tentunya memantik orang-orang juga nih, Pak ya, untuk melihat atau menyaksikan juga perbincangan kita. Bagaimana sebenarnya strategi atau cara-cara yang dilakukan Kalak Beton hingga bisa menyuplai nih bahan pokok atau juga bahan baku ke IKN. Apalagi kalau berbicara tentang IKN kan lagi masa-masa pembangunan infrastruktur nih, berbagai macam infrastruktur. Tapi sebelum itu Pak Marwan, kita juga tidak henti-hentinya juga mereminder untuk Tribuners ketahui ini. Dan untuk mengulas lagi Pak, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya sejarah gitu ya, hingga bisa hadirnya Kalak Beton dan bisa menyuplai berbagai bahan baku nih Pak, silakan. Ya, mungkin kita awali dengan sejarah Kalak Beton dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk Kalak Beton sendiri ini didirikan oleh anak perusahaan Kalak Group. Kalak Group. Jadi salah satu unit usaha yang bergerak di bidang konstruksi pada tahun 1996 ini didirikan di Makassar. Nah kemudian pas berdirinya memang para top manajemen sudah mengusung visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam menyuplai bahan baku material konstruksi. Nah, jadi seiring berjalannya waktu 1996 itu hingga tahun 2012. Jadi Kalak Beton melihat ternyata ada pertumbuhan yang sangat signifikan di bisnisnya. Nah, pada tahun 2012 potensi pasar pun dilirik oleh Kalak Beton. Dan ternyata memang Kalak Beton bisa membuat nih sebuah pabrik bata ringan. Nah, pabrik ini merupakan pabrik bata ringan pertama di kawasan timur Indonesia jadinya. Nah, memang sesuai dengan visinya kan, ingin menjadi pelopor lah dalam penyuplai material konstruksi. Nah, kemudian itu 16 tahun setelah berdirinya, kemudian tahun 2020 ternyata Kalak Beton juga melirik kebutuhan customer itu setelah bata ringan, ternyata ada kebutuhan yang lain nih. Misal ternyata pemasangan bata ringan dia butuhkan kecepatan misalnya. Nah untuk kecepatan sendiri akhirnya terbentuklah sebuah produk baru yang namanya semen instan. Semen instan. Berarti bata ringan dulu nih ya. Bata ringan dulu. Lalu seiring berjalannya waktu akhirnya dibuatlah semen instan. Nah ini dibuat di tahun 2020. Jadi di umur Kalak Beton yang ke-24 kalau tidak salah. Kita sudah membuat produk baru berupa semen instan. Inovasi-inovasi terus berjalan gitu ya Pak, bukan hanya stuck di satu produk aja nih. Betul. Oke, berarti kalau berbicara tentang terus berinovasi Pak, tentunya kan dari awal terbentuknya perusahaan itu ada visi misi nih Pak. Iya, kita mau reminder lagi nih Pak, sebenarnya visi misi dari Kalak Beton itu sendiri bagaimana? Apakah mungkin sekedar hanya menghasilkan produk baru saja nih Pak atau bagaimana? Jadi sesuai dengan sejarahnya tadi, memang sebenarnya visinya Kalak Beton itu dia ingin menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan. Makanya tadi yang kayak bata ringan itu betul-betul Kalak Beton menjadi pelopor untuk bata ringan di Indonesia Timur. Jadi yang paling pertama itu diresmikan sama Pak JK malah di tahun 2012. Nah kemudian untuk misinya sendiri memang
Kala Beton ingin memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas secara kuantitas juga dan tentunya harga. Kemudian ingin berkembang bersama mitra bisnis, makanya pada saat Bataringan didirikan, nah tim manajemen itu membuat sebuah strategi pasar, membentuk distributor-distributor di beberapa daerah. Jadi memang ingin tumbuh bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan. Nah kemudian selanjutnya Kala Beton juga ingin tumbuh sejahtera bersama karyawan. Jadi selain bersama mitra, karyawan pun harus ditumbuhkan juga. SDM yang ada gitu SDM ya Pak, yang di ada, internal. ya di internal. Nah ini kelihatan juga dengan program-program dari HC kami di Kala Group. Jadi memang sangat didorong untuk pengembangan karyawan Baik. sampai hari ini. Oke, jadi ada selalu program-program yang hadir gitu Pak, bahkan untuk para karyawan gitu ya? Iya. Oke, jadi ada produk yang diberikan untuk para masyarakat mungkin yang Mitra. membutuhkan atau yang sedang mencari nih Pak ya. Ada tadi Bataringan, bahkan juga sudah ada semen Semen instan. instan, Dan ya. mungkin kalau berbicara tentang produk Pak, hingga saat ini ada produk apa lagi Pak? Untuk semen instan sendiri sebenarnya masih tahap pengembangan. Jadi tim marketing juga sedang melihat pasar, kira-kira kebutuhan masyarakat itu ada apa lagi nih. Kan untuk semen instan itu ada beberapa varian sebenarnya. Iya. Jadi ada yang acian, ada plesteran juga, ada yang perekatnya juga. Nah mungkin kedepannya akan dibuat beberapa varian baru lagi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Oke, kalau berbicara tentang kuantitas Pak, berarti jumlah produk nih ya Pak. Dan tadi disebutkan juga bahwa saat ini sudah ada distributor-distributor yang hadir nih Pak. Bahkan mungkin bukan di Indonesia Timur saja Pak ya? Atau mungkin saat ini sudah ada di mana saja Pak distributor? Kalau untuk saat ini masih di sekitaran Sulawesi. Baik. Dan lebih lengkapnya lagi ini kan udah ke IKN juga nih Pak arahnya. Iya, betul. Kalau di IKN sendiri ada di mana Pak lokasinya? Nah untuk di IKN kita ada di Sepaku, Penajam ya. Jadi di sana itu kita ada site, sebenarnya untuk material utama itu lebih ke beton sebenarnya. Nah beton itu kita dirikan batching plant di sana. Kemudian untuk produk lainnya kita juga supply, tapi produksinya tetap di Makassar. Tetap di Makassar. Jadi supply-nya di sana kita ada bataringan, kemudian ada mortar juga, Mortar. sama precast. Oke. Nah yang menjadi catatan penting juga Pak, atau menjadi pertanyaan bagi sebagian orang besar nih, dengan jabatan saat ini nih Pak ya, selaku manajer dari supply chain management, tentunya kan ini ada pertanyaan yang muncul, bagaimana Pak Marwan mungkin bisa mengelola nih perencanaan, maksudnya dari tahap perencanaan bahkan mungkin pada saat proyeksi permintaan atau pasar nih Pak. Itu kalau berbicara tentang IKN dan di luar IKN Pak, gimana Pak? Jadi untuk kita fokus ke IKN ya misal sebagai contoh. Jadi untuk IKN sendiri memang di tahap perencanaan kita melibatkan beberapa tim, misal dari tim marketing. Jadi mereka yang tahu demand yang harus disuplai itu berapa banyak sih. Nah kemudian dari tim produksi juga mereka punya target produksi harian malah. Nah kemudian dari situ kita coba kalkulasi kira-kira untuk mensuplai material dari tempat lain sampai ke IKN dan batching plan kita bisa mensuplai ke project, itu kira-kira hitungannya seperti apa. Jadi planningnya kita libatkan semua tim. Kemudian untuk menjaga supply tetap lancar juga. Jadi memang kita lihat kebutuhan IKN itu cukup besar sebenarnya. Nah makanya untuk yang bahan baku kita produksi di internal. Makanya pas IKN jalan, top manajemen juga memberikan saran untuk stone crusher kita yang memproduksi raw material di Goa, itu kapasitasnya harus ditambah. Nah akhirnya kita tambah gitu ya, volumenya, volumenya. Jadi volumenya itu kita tambah, yang tadinya ada satu batching, ada satu stone crusher, sekarang menjadi ada 2 stone crusher. Itu dengan kapasitas 9.000 kubik per bulan. Oh, berarti kali 2 jadi 18.000 ya Pak? Atau untuk 2 ini? 2 ini. 2 stone itu tadi. Oh, jadi saat ini bisa memproduksi sebanyak 9.000 volume gitu ya, atau kubik gitu. Khusus untuk raw material. Oh, oke. Berarti semakin besar lagi nih Pak ya pasarnya, dan bisa juga dipasarkan lagi ke tempat lain bahkan Pak. Ya, jadi untuk pemasarannya memang kalau saat ini di stone crusher kami fokusnya di internal sebenarnya. Oh, internal. Jadi untuk internal ini fungsinya buat menjaga betul-betul supply-nya di IKN bisa terpenuhi. Nah, kemudian dari sisi kualitas juga
Kalau kita produksi sendiri berarti kan kita bisa memastikan kualitasnya bisa terjamin, mutunya bisa terjamin. Oke. Pak, ini kan kalau kita sebelum kita mempertanyakan nih dan untuk mendapat informasi sebenarnya kontribusi Kalabeton di IKN itu seperti apa sih? Tadi kan udah dibahas sedikit mungkin, tapi nanti lebih lengkapnya boleh disampaikan lagi, Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan penting juga, Pak, dan kita penasaran nih, bagaimana perjalanannya Kalabeton bisa memberikan pelayanan mungkin hingga ke IKN, Pak? Ya. Jadi memang yang melakukan pendekatan itu di tim marketing ya. Baik. Kalau di tempat saya memang lebih ke penyediaan raw materialnya agar si marketing bisa penuhi permintaan pasar. Baik. Nah untuk perjalanannya saya sebenarnya bergabung di Kalabeton itu bulan Februari. Baik. Jadi pas saya bergabung IKN sudah mulai digarap sebenarnya. Nah di situ perencanaan juga sudah mulai jalan, batching plan sudah mulai didirikan, kemudian untuk resource-nya sendiri yang kayak peralatan mulai dimobilisasi juga. Nah, nanti pas bulan 4 dan bulan 5 batching plan-nya kita sudah mulai trial. Nah, nanti bulan 5 pertengahan kayaknya sampai saat ini baru bisa berjalan. Dan kalau untuk pembangunan atau infrastruktur yang sudah dibangun nih oleh produk-produk Kalabeton, Pak? Ya, kebetulan kalau di sana itu kita ada jalan bebas hambatan yang seksi 6B, kemudian ada perumahan ASN juga, ASN 2 sama ASN 4. Nah, kemudian infrastruktur VVIP bandara juga kita supply. Nah, kemudian ada beberapa proyek termasuk proyek rumah sakit kita supply juga. Dari sisi materialnya. Berarti memang gedung-gedung vital gitu ya Pak, yang memang menjadi tempat atau lokasi yang paling dinantikan nih gitu. Oke. Kan sebelum tanggal 17 Agustus kemarin. Iya, benar. Nah itu memang yang diprioritaskan adalah bangunan-bangunan yang sifatnya vital sebenarnya. Nah kemudian untuk persiapan 17-an sendiri dari tim project itu kejarnya yang persiapan 17 Agustus memang. Jadi butuh waktu berapa lama tuh Pak? Dari mungkin kalau berbicara tentang Pak Marwan baru bergabung di Februari dan harus mengejar bulan Agustus nih Pak. Itu gimana? Tantangan-tantangannya pasti ada nih Pak ya? Ya, jadi sebenarnya saya kan masuk di Kala Group itu tidak langsung ke konstruksi. Jadi saya itu dari otomotif, Kala Toyota, tapi memang di bidang distribusinya. Terakhir itu sebelum pindah ke holding, jadi sebelum ke Kalabeton saya di Kala Holding sebenarnya. Sebelum di holding saya di Kala Toyota di bagian distribusinya. Jadi pegang pusat distribusi suku cadangnya lah kalau di sana. Nah memang pas masuk di konstruksi juga secara bisnis memang agak beda otomotif sama konstruksi. Beda jauh ya Pak? Beda jauh, tapi kalau melihat dari sisi perencanaan dan aliran material, aliran barang itu ada kemiripan lah. Nah makanya untuk mengejar ketertinggalan cukup berat tapi tidak terlalu susah. Tetap optimis Tetap gitu? Optimis. Oke. Dari segi permintaan juga Pak, pastinya beda ya otomotif dengan bahan baku seperti ini? Ya, kalau di otomotif sebenarnya karena kita disupport sama Toyota, kita pengelolaannya itu sampai 30 ribuan spare part sebenarnya. Jadi itemnya sampai 30 ribuan tapi vendornya cuma satu. Nah kalau di konstruksi itu kita yang maintain-nya itu di bahan baku utama sebenarnya. Pasir, batu pecah, kemudian semen, adiktif juga. Sebenarnya tidak terlalu banyak untuk itemnya. Tapi karena areanya banyak, nah akhirnya kita mengelola vendor cukup banyak juga. Nah mungkin bedanya di situ. Nah untuk mempertahankan kualitas ini Pak, bahan baku nih Pak, apakah mungkin ada kendala hingga saat ini? Untuk kendala mungkin ada beberapa ya, tapi untuk memastikan bahan bakunya betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan sama tim produksi, itu biasanya tim riset and development itu melakukan uji ini dulu. Jadi mereka melakukan trial dulu. Trialnya itu mereka akan melihat kira-kira untuk pasir kita butuh spesifikasi seperti apa, kemudian batu seperti apa. Nah ini yang sebenarnya nilainya diturunkan ke bagian produksi bahan baku tambang. Kan kita pakai yang internal ya, internal sendiri. Jadi untuk kontrol mutunya sendiri itu cukup baik lah sebenarnya. Dibanding mungkin kita ambil di supplier luar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih Pak, untuk pembangunan infrastruktur di IKN gitu,
kalau diragukan dari segi bahan-bahan hingga gedung itu berdiri, kira-kira ada statement yang mau disampaikan nggak Pak Marwan? Kalau di internal kami, Ya. sebenarnya untuk mutu insya Allah bisa dijamin lah mutunya. Karena ada beberapa kali pengujian, kemudian di sumber material kami juga, itu kami yang kelola sendiri. Baik. Jadi insya Allah secara mutu harusnya sesuai yang diinginkan customer. Ya, karena kan takutnya di luar sana banyak yang beranggapan, ini pembangunan IKN kan cukup sebentar ya, maksudnya waktunya dari kita juga sempat berbincang begitu dengan para aktivis atau juga yang turut mendukung pembangunan IKN nih Pak ya. Katanya progresnya itu sangat cepat gitu. Cepat, Untuk itu kan bangunan-bangunan yang cepat jadinya itu biasanya dipertanyakan juga apakah kokoh dan sebagainya. Nah, kalau dari tim Kalabeton gimana untuk Kalau meyakinkan dari para masyarakat? kami sebenarnya cepatnya itu bukan berarti kualitasnya di bawah standar. Iya, ya. benar. Oke. Jadi kecepatan itu mungkin karena resource-nya yang memang memadai. Misal di site kami nih, site kami di IKN itu kita bekerja 24 jam untuk mengejar progres pekerjaan di IKN. Oke. Nah mungkin itu salah satu kenapa progresnya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Dan memang kalau kita lihat progres-progres di sana itu di-push sama pemilik project Berarti juga. 24 jam kerjanya Pak. Iya, iya. Oke, kalau berbicara tentang peluang pasar atau peluang demand atau juga dan juga seterusnya Pak, di IKN sendiri selain mungkin gedung pemerintah saat ini sudah ada gedung swasta nggak Pak yang ada komunikasi? Setahu saya belum ini ya. Sebenarnya yang rumah sakit sih. Kalau yang swasta. Tapi kalau kita lihat dari sisi permintaan, permintaan di sana cukup banyak. Termasuk salah satu produk kami yang kami tidak produksi di IKN. Nah di situ ada bataringan kan sebenarnya. Kalau kita lihat di Kalimantan sendiri cuma ada satu produsen bataringan di sana. Jadi rata-rata bataringan yang memang dibutuhkan untuk pembangunan itu ambilnya di luar Kalimantan beberapa. Mereka ambil dari Pulau Jawa, kemudian dari Sulawesi juga. Nah termasuk kami menyuplai bataringan itu dari Sulawesi. Kita coba kirim ke IKN sekitar 4.000 kubik. Jadi 4.000 kubik itu kami kirim langsung habis. Jadi sebenarnya peluang pasar di IKN memang cukup besar sih. Dan untuk pengiriman seperti itu Pak, ini juga sedikit kepo nih Pak. Butuh waktu berapa lama tuh Pak? Untuk persiapannya sebenarnya kalau di kami kan mengirimnya pakai multimoda transportasi. Jadi ada dari Makassar, dari pabrik ke pelabuhan kita kirim pakai mobil. Nah kemudian biasanya itu memakan waktu sampai 3 hari sih. 3 hari. Nah 3 atau 4 hari lah di pelabuhan. Kemudian di pelabuhan sendiri nanti ada proses bongkar, proses Muatan. Nah proses muat itu tergantung lagi nih dari kapasitas kapal. Nah yang kapasitas kapal biasanya kami pakai yang 300 feet, 270 atau 250. Nah itu biasanya pemuatannya 3 sampai 5 hari, tergantung cuaca juga. Nah yang paling seringnya kalau di kami itu di 5 hari. 5 hari. Hingga tiba di IKN. Jadi kalau secara total bisa jadi sekitaran 15 harian ya. Untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke sana. Dan itu khusus untuk produk unggulan apa nih Pak dari Kalabeton? Kalau di sana itu produk unggulannya ya terkait beton curah. Beton curah. Untuk pembangunan gedung-gedung ya Pak? Untuk pembangunan gedung-gedung. Nah karena memang batching plan-nya kita letakkan di sana. Makanya untuk supply-nya kita betul-betul perhatikan supply material dari Makassar sih. Berarti kalau ada pertanyaan cara Kalabeton memenuhi kebutuhan di sana Pak gimana? Mungkin kita runut nih dari perjalanannya. Tadi kan sedikit banyak udah disampaikan bagaimana proses pengirimannya. Tapi kalau untuk dari awal pemenuhannya seperti apa? Jadi untuk pemenuhannya memang harus intens ya komunikasi antara marketing dengan pihak produksi kemudian di pihak kami juga. Nah nanti setelah dapat ternyata kebutuhan di bagian produksi di IKN itu berapa banyak, kami coba siapkan lah di bagian supply chain-nya. Nah bagian supply chain-nya kalkulasi jadwalnya kapan harus disiapkan, kemudian komunikasi dengan vendor yang memang profesional juga di bidangnya, termasuk yang tadi jadi kita kan pakai multimoda transportasi. Jadi dari pabrik kami, pabrik batu pecah, nah itu kita mengirim via truk. Nah yang handle itu salah satu anak perusahaan Kala Group sendiri juga. Jadi ada PT Bumi Jasa Utama.
Nah, mereka yang handle itu untuk memastikan ketepatan waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Volumenya juga sudah disesuaikan. Nah, setelah itu baru naik ke kapal tongkang. Oh, oke. Nah, dari kapal tongkang lah baru kita via laut kan. Via laut, tiba di sana baru pakai truk lagi. Jadi bukan hanya Kalabeton aja ya Pak, ada mitra-mitra di bawahnya lagi Pak, atau di sampingnya Iya, lagi nih? jadi kami bekerja sama dengan beberapa partner juga untuk memastikan supply-nya kita betul-betul lancar. Oke. Dan koordinasinya kayak gimana Pak? Misalnya mungkin kalau dari tadi ada vendor juga dikatakan di IKN, bahkan mungkin ada perusahaan-perusahaan mitra nih, atau yang juga bekerja sama. Gimana koordinasinya Pak? Apakah mungkin cukup by phone aja? Kita ada meeting biasanya. Jadi sebelum ini juga pengalaman sih. Jadi Iya. waktu pengiriman awal itu Iya. kan saya masih baru nih di Kalabeton. Pengiriman awal kita komunikasinya masih by telepon. Nah, akhirnya pada saat pengiriman kita ada delay pengiriman ke sana. Berarti ada keterlambatan ya Ada Pak? keterlambatan. Ini juga menjadi pertanyaan juga. Iya, nah akhirnya setelah dari situ top manajemen juga sarankan, oke kalau mau bagus coba berembuk. Jadi memang kita bikin forum, kita meeting setelah perencanaannya selesai, kita panggil semua vendornya. Jadi yang bertugas di transportasi, kemudian di agen kapal juga, kemudian kapalnya untuk proses bongkar muatnya juga, itu semuanya kita rembukan bersama prosesnya seperti apa. Sampai kita bisa dapat, oh ternyata waktu pembongkaran lamanya sekian, kemudian cara penyusunan di kapal itu seperti apa, kemudian waktu bongkar di IKN-nya juga seperti apa. Nah akhirnya dari situ kita bisa tarik, oh ternyata memang bisa sesuai waktu yang ditentukan. Akhirnya pertama kali, maksudnya berdasarkan pengalaman itu ada sempat delay di kali pertama Pak ya? Kali pertama sempat. Berarti cuma satu kali kayak aja ya untuk keterlambatannya. Karena kan juga kalau berbicara tentang keterlambatan bahan baku itu biasanya mempengaruhi seluruh jadwal ya Pak, perencanaan. Oke. Nah itu malah terhitung jadinya kita loss produksi. Oh, Nah ada sedangkan pengurangan bagian produksi ini kan mereka ditarget produksi harian nih sampai produksi bulanan. Nah itu biasanya mereka dikejar. Jadi kalau target produksinya tidak terpenuhi, ya sudah kinerjanya mereka pasti akan menurun juga. Berarti bahkan untuk produksi saja ada target nih. Kalau dari supply chain sendiri Pak ada? Kalau di kami targetnya lebih ke target pemenuhan sih memang. Pemenuhan. Iya. Oke. Kalau dari suggest-nya memang harus 100% terpenuhi sesuai waktu dan quantity. Iya, karena juga berdasarkan visi misi juga kan, bagaimana memberikan kepuasan juga kepada klien-klien gitu ya Pak. Oke, dari segi kualitas maupun kuantitas. Kuantitas, gitu. Kalau berbicara tentang produk Kalabeton sendiri Pak, apalagi kita melihat juga sekarang ini pembangunan kan lagi masa-masanya untuk mengurangi atau yang ramah lingkungan lah istilahnya, mengurangi emisi karbon dan sebagainya dan ramah lingkungan. Nah, gimana Kalabeton bisa memastikan hal itu, atau maksudnya dampak lingkungannya itu masih baik-baik saja nih Pak? Baik saja. Jadi memang ada beberapa ini Mbak Vio, termasuk yang bata ringan. Kalau bata ringan itu kita pembakarannya dulunya itu pakai batu bara. Nah untuk saat ini kita konversi dari batu bara itu menjadi bahan bakunya cangkang sekarang. Baik. Cangkang sawit. Jadi itu harusnya sih lebih ramah lingkungan. Nah kemudian dari sisi supporting supplier juga, kebetulan kami kan memakai semen Indonesia Group. Jadi dari semen Indonesia Group juga visinya memang ke sana, ingin menciptakan produk yang ramah lingkungan. Nah akhirnya mereka coba membuat semen Power Pro kalau tidak salah. Jadi untuk semen Power Pro ini harapannya nanti kita bisa sama-sama trial menggantikan semen yang ada sekarang. Jadi secara produk itu bisa lebih ramah lingkungan. Oke, itu kan sudah terpikirkan nih dampak lingkungan dan sebagainya. Kalau berbicara tentang investasi mungkin Pak, apakah mungkin Kala Group khususnya mungkin Kalabeton sudah ada memikirkan untuk investasi di sektor bahan baku mungkin di IKN dan sebagainya Pak? Kalau untuk di IKN mungkin masih rahasia top manajemen. Iya masih rahasia gitu ya. Tapi kan juga ini bisa jadi gitu ya ada untuk memenuhi investasi. kebutuhan pasar, kalau memang pasarnya ada, ya pasti akan ada investasi. Berarti rencana jangka panjang dari Kalabeton terkait IKN sendiri Pak? Untuk saat ini sebenarnya di IKN kita coba komplitkan produk-produk yang ada. Jadi yang awalnya kan kita cuma batching plan saja.
Kemudian seiring berjalannya waktu kita lihat ternyata banyak permintaan, akhirnya kita juga melakukan pengiriman bata ringan sama mortar. Jadi di sana ada stoknya kita walaupun produksinya di Makassar. Di sana kita upayakan biar permintaan customer tetap terpenuhi. Nah, kemudian untuk investasi jangka panjang di IKN kita wait and see sebenarnya. Nah, apakah memang peluangnya besar? Kalau besar ya mungkin kita akan investasi. Tapi ya kembali lagi nih dari keputusan top manajemen memang. Berarti kalau berbicara tentang yang paling banyak permintaannya Pak, ini kan berarti saat ini untuk saat ini periode 2024 adalah di IKN sendiri Pak? IKN sudah naik ke urutan di antara beberapa proyeknya di kita. Jadi yang paling besar sebenarnya di Kolaka kalau untuk saat ini. Nah kemudian pas IKN masuk, nah IKN sudah mulai di urutan ketiga. Bisa jadi nanti kalau misal pembangunan di sana sudah mulai banyak, bisa jadi IKN jadi ujung tombaknya juga. Berarti kan ini masih tahap pertama ya Pak? Ya, baru masuk ke tahap kedua? Mau masuk bulan keempat kalau tidak salah. Untuk Kalak Beton bergabung bersama IKN gitu ya Pak? Di IKN, iya. Berarti saat ini masih dijuarai oleh Kolaka? Kolaka. Berarti terkait harapan untuk pembangunan infrastruktur di IKN Pak, tentunya selain ya IKN bisa mengambil seluruh produk dari Kalak Beton, selain itu ada apa lagi nih Pak? Kami berharapnya sih, karena kalau kita lihat dari pembangunannya kan masih bangunan-bangunan pemerintahan yang jadi. Kami harapannya mudah-mudahan IKN ini menjadi betul-betul ibu kota negara. Sehingga pembangunan di sana memang bisa betul-betul berkembang dan menjadi betul-betul aslinya ibu kota Nusantara. Nah kalau itu terjadi berarti kita ada peluang untuk membesarkan IKN dengan kemudian visi dari Kalak Beton juga cukup bagus. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Kalak Beton sendiri untuk menjadi perusahaan konstruksi yang unggul dan terdepan itu bisa tercapai ke depannya. Baik. Oke, sebagai closing statement juga Pak, kita mungkin mau menyampaikan buat Tribuners ketahui ketika ada pertanyaan atau lebih lengkapnya mau menghubungi ke Kalak Beton bisa dihubungi kemana nih Pak? Untuk kontaknya sendiri nanti bisa menghubungi Kalaker sebenarnya. Kalaker itu ada di 0411 ya, nomor 411 3103. Oke, untuk Kalaker ya Pak? Untuk Kalaker. Dan semua pertanyaan bisa ditanyakan di Kalaker? Semua pertanyaan bisa ditanyakan di Kalaker. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa misal nih di IKN sendiri ada orang IKN yang mau datang, itu bisa langsung datang ke site kami, itu di jalan di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar, Kalimantan. Oke, Sepaku, Penajam Pasar, Kalimantan. Baik. Untuk lebih lengkapnya nanti langsung saja ke site dari Kalak Beton, dan untuk lebih lengkapnya lagi ketika Tribuners punya pertanyaan baik itu terkait produk atau mungkin mau berlangganan Pak, itu bisa banget langsung menghubungi di Kalaker atau juga melalui Instagram ya Pak, ada Kalak Beton ya Pak. Baik, terima kasih Pak Marwan atas waktunya. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kita semua nih Pak, apalagi Tribuners yang sedang menyaksikan kita, dan tentunya sehat, sukses selalu Pak Marwan. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Tribun Business Forum. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga memberi energi positif bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili Pak Marwan dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.